bayangin ada dua orang membeli motor bekas dengan tipe yang sama persis, bedanya satunya beli di provinsi A, satu lagi di provinsi B. Tapi satunya kena pajak dan satunya gratis. Nah, kok bisa sih ada kasus kayak gini di Indonesia? Di sini kita akan bahas tentang disparitas kebijakan bea balik nama kendaraan bermotor antar daerah, di mana kita akan menganalisis yuridis dampak penghapusan BPNKB 2 terhadap prinsip keadilan dalam hukum pajak daerah. Namun sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih kalau di Indonesia sendiri ada dua BPNKB, yaitu BPNKB 1 untuk pembelian kendaraan baru, sedangkan BPNKB 2 yaitu adalah untuk pembelian kendaraan bekas atau perpindahan antar wilayah. Nah, setelah tadi kita mengetahui apa itu BPNKB 1 dan BPNKB 2, bahwa dapat disimpulkan bahwa BPNKB merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor, baik itu secara jual beli, hibah, warisan, dan lain sebagainya, di mana dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu mengenai hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimana tujuannya yaitu harmonisasi perpajakan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Namun, secara fakta yang ada, 34 provinsi ataupun 89% menghapus BPNKB 2, sementara 4 provinsi atau 11% lainnya masih memberlakukan BPNKB 2 sendiri. Oleh karena fakta yang ada, timbullah permasalahan yang menyebabkan disparitas, di mana ketidakadilan horizontal dan ketidakpastian hukum antar provinsi, baik itu juga ketidakpastian ataupun ketidakadilan terhadap masyarakat yang berbeda daerah ataupun yang berbeda provinsi dengan kebijakan yang berbeda-beda di setiap provinsinya. Dalam makalah saya mengangkat dua rumusan masalah, yaitu pertama, apa dampak penghapusan BPNKB 2 oleh sebagian provinsi terhadap kesatuan sistem hukum pajak nasional dan penerimaan pajak daerah? Yang kedua, bagaimana disparitas kebijakan BPNKB antar daerah ditinjau dari perspektif prinsip keadilan dalam hukum pajak? Kita akan membahas mengenai dampak penghapusan BPNKB 2 oleh sebagian provinsi terhadap kesatuan sistem hukum pajak nasional dan penerimaan pajak daerah, di mana ketentuan penghapusan BPNKB 2 terdapat dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam ketentuan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pungutan BPNKB hanya diberlakukan pada penyerahan pertama kendaraan, yaitu ketika konsumen membeli kendaraan baru dari dealer resminya. Oleh karena itu, ketika masyarakat membeli kendaraan bekas di wilayah yang belum menghapuskan BPNKB 2, maka secara otomatis masyarakat tersebut masih harus dikenakan pajak tambahan. Sedangkan masyarakat yang membeli kendaraan bekas di wilayah yang telah menghapuskan BPNKB 2 masih harus membayarkan pajak tambahan, di mana dari sisi hukum, dapat dilihat bahwa penghapusan BPNKB 2 ini yang tidak seragam antara provinsi menyebabkan fragmentasi dalam sistem hukum pajak daerah itu sendiri. Padahal, Indonesia mengadut sistem negara yang kesatuan yang mengkehendaki keselarasan hukum nasional di setiap provinsinya. Dan juga dari sisi fiskal, penghapusan BPNKB 2 dapat mengurangi pendapatan asli daerah, terutama di provinsi yang volume transaksi kendaraan bekas yang tinggi. Namun, dari sisi positifnya atau dari sisi lainnya, kebijakan ini meringankan beban wajib pajak, mendorong kepatuhan, serta memperbaiki basic data kepemilikan kendaraan itu sendiri. Oleh karena itu, dengan kata lain, kebijakan ini memiliki konsekuensi ganda, di mana yang pertama dapat menimbulkan potensi kerugian fiskal, namun di hal lain juga berpeluang meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayarkan pajak karena dianggap telah lebih ringan. Sekarang kita akan membahas mengenai disparitas kebijakan BPNKB antar daerah ditinjau dari perspektif prinsip keadilan dalam hukum pajak, di mana keadilan dalam hukum pajak terdapat dalam dua prinsip, yaitu prinsip keadilan secara horizontal dan juga prinsip keadilan secara vertikal, di mana prinsip keadilan secara horizontal mengharuskan wajib pajak yang berada dalam keadaan yang serupa mendapatkan perlakuan pajak yang sama. Dengan kata lain, semisalnya wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang sama harus juga mendapatkan perlakuan yang sama. Sedangkan
Prinsip keadilan vertikal menekankan beban pajak sesuai dengan kemampuan membayarnya. Namun dari kedua prinsip keadilan ini terdapat permasalahan di masing-masing prinsipnya, yaitu seperti dalam prinsip keadilan horizontal yang dimana kondisi 89% provinsi menghapus BBNKB 2, sementara 11% provinsi lainnya masih mempertahankannya, di mana dengan adanya ketimpangan ini menciptakan disparitas perlakuan yang melanggar prinsip keadilan horizontal, karena yang seharusnya wajib pajak yang berada dalam keadaan yang serupa mendapatkan perlakuan yang sama, namun dalam hal ini masyarakat yang hanya berbeda dalam letak geografisnya tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Semisal masyarakat di provinsi yang telah menghapuskan BBNKB 2 tidak sama kewajibannya dengan masyarakat yang belum menghapuskan BBNKB 2 yang bertempat tinggal di provinsi yang belum menghapuskannya. Sementara dalam prinsip keadilan vertikal, di mana pembebasan BBNKB 2 ini dapat meringankan beban masyarakat menengah ke bawah, yang dimana frekuensi dari masyarakat menengah ke bawah lebih sering bertransaksi di pasar kendaraan bekas. Dan penghapusan ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, sekaligus menyeragamkan data kepemilikan kendaraan. Selain itu, penghapusan ini dapat diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun, bagi beberapa masyarakat yang wajib pajak yang telah patuh dan taat untuk membayarkan pajak secara rutin, menganggap bahwa hal tersebut menjadi suatu ketidakkonsistenan yang ada, dan mereka berharap seharusnya kebijakan yang ada harus membuat masyarakat lebih patuh, bukan malah menghilangkannya. Dari pembahasan yang telah kita lakukan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dampak penghapusan BBNKB 2 sendiri itu bersifat sangat kompleks, di mana apabila dilihat dari sisi hukum, hal ini menciptakan fragmentasi regulasi yang bertentangan dengan semangat harmonisasi perpajakan nasional. Sementara dari sisi penerimaan, menimbulkan paradoks karena sekaligus mengurangi pendapatan asli daerah, namun juga di sisi lain dapat meningkatkan kepatuhan pajak dari masyarakat. Sedangkan dari perspektif keadilan, disparitas kebijakan antar daerah ini menunjukkan adanya pelanggaran prinsip terhadap keadilan horizontal. Dan sebagai saran, diperlukan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi diskriminasi geografis dalam perpajakannya. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan untuk membangun kepatuhan pajak, terutama di Indonesia yang dimana dalam hal masyarakat membayar pajak masih sangat kurang. Dan pemerintah juga sebaiknya melakukan perhitungan fiskal yang matang sebelum menghapus ataupun menetapkan kembali tarif BBNKB itu sendiri. Akhirnya, sistem insentif dan sanksi harus diterapkan secara seimbang agar masyarakat yang wajib pajak dan patuh mendapatkan penghargaan, sementara yang menunggak diberikan sanksi tegas. Dengan kata lain, kebijakan ini memiliki konsekuensi ganda, yaitu dapat menimbulkan potensi kerugian fiskal, tetapi juga berpeluang meningkatkan kepatuhan masyarakat. Namun, dengan Indonesia yang memegang harmonisasi perpajakan nasional, sebaiknya kebijakan ini diselaraskan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, tidak hanya berketimpangan di salah satu provinsi dan juga provinsi lainnya. Sekian pemaparan dari saya, semoga apa yang dibahas kali ini bisa menjadi ilmu yang berguna untuk menetapkan keadilan bagi semua kebijakan yang ada. Terima kasih.